Setelah dokumen lengkap, semua dokumen saya kirim ke daerah penerima yaitu Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk diinput dokumen tambahan ke SAPK Imutasi. Login Imutasi menggunakan akun SAPK. Saya langsung mengirim semua berkas ke BKD bagian mutasi Kabupaten Lembata untuk diinput ke aplikasi SAPK. Dokumen yang diinput pada SAPK adalah 1. Surat permohonan pribadi. Tahunna 28 November 2019. Nomor 03-YN-11 angka Romawi _2019. Lampiran 1 jepit perihal permohonan mutasi antar kabupaten atau kota, antar provinsi. Kepada yang terhormat, dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yudit, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja, instansi, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan ini memohon kepada Bapak, kiranya saya dapat disetujui untuk mutasi antar kabupaten atau kota, antar provinsi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara ke pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan 1. Fotokopi SK 80%, 2. Fotokopi SK 100%. Nah, dalam hal ini SK pangkat terakhir. Kebetulan saya belum naik pangkat, jadi saya diminta untuk melampirkan fotokopi SK 80% dan fotokopi SK 100% yang telah dilegalisir. Yang ketiga, fotokopi Karpek. 4. Fotokopi SKP 2 tahun terakhir. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar. Surat keterangan bebas temuan dari inspektorat. Demikian permohonan ini dibuat atas pertimbangan dan kebijaksanaan Bapak. Disampaikan terima kasih. Hormat saya, Yudit, NIP, ditandatangani. Nah, ini berkas yang saya lampirkan yaitu fotokopi SK 80%, yaitu pengangkatan CPNS Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, fotokopi dan legalisir SK 100%. Dokumen selanjutnya yaitu fotokopi kartu pegawai dilegalisir. Selanjutnya, fotokopi SKP 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2018. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, jangka waktu penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Kita lanjut saja karena saya sudah jelaskan pada video sebelumnya terkait dengan dokumen SKP 2 tahun terakhir. Selanjutnya, SKP tahun 2017. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, jangka waktu penilaian 1 Januari sampai 31 Oktober 2017. Nama pegawai Yudit, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi pada tanggal 1 November 2017, saya mutasi ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya buatkan 2 SKP, selanjutnya itu pada tanggal penilaian yaitu penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, jangka waktu penilaian 1 November sampai dengan 31 Desember 2017. Nama pegawai, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dokumen selanjutnya yaitu surat persetujuan menerima dari Kabupaten Lembata. Bupati Lembata, nomor, sifat penting, lampiran perihal permintaan persetujuan mutasi atas nama Yudit, NIP, untuk menduduki jabatan pelaksana. Leo Leba 30 Agustus 2019. Kepada yang terhormat Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna.
Dengan hormat, 1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lembata, kami membutuhkan pegawai negeri sipil yang tersebut di bawah ini. Nama Yudit, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, instansi, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk diangkat dalam jabatan pelaksana dengan alasan tidak sedang menjalani dan atau tugas belajar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006. B. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan proses pidana atau pernah dipidana penjara. C. Tidak terlibat utang piutang berdasarkan bebas temuan dari inspektorat. Dan D. Tetap menjalankan tugas sebagai pelaksana di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan ditetapkan keputusan pindah dari pejabat yang berwenang. 2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta persetujuan saudara agar pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat dimutasi ke lingkungan pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuan. Bupati Lembata ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Kepala Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara di Denpasar. 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. 3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado. 4. Inspektur Kabupaten Lembata di Leoleba. 5. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna. 6. Saudari Yudit di tempat. Selanjutnya surat persetujuan melepas dari Bupati Kepulauan Sangihe. Contoh suratnya seperti ini. Bupati Kepulauan Sangihe, Tahuna, 11 Oktober 2019. Kepada yang terhormat Bupati Lembata di Leoleba. Nomor 800-31-2589, sifat biasa, lampiran tidak ada, perihal persetujuan mutasi. 1. Berdasarkan permintaan dari Bupati Lembata dengan surat nomor ... tanggal 30 Agustus 2019, maka yang bertanda tangan di bawah ini nama Jabes Ezar Gagana SEME, jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pegawai negeri sipil tersebut di bawah ini nama Yudit, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja, instansi, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, disetujui untuk mutasi ke lingkungan pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan bahwa pegawai negeri sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru. 2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bupati Kepulauan Sangihe ditandatangani. Tembusan yang terhormat. 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado. 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. 3. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe di Tahuna. 4. Kepala Kantor Regional 11 BKN Manado di Manado. 5. Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 6. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna. 7. Kepala BK Diklat Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna. 8. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna. 9. Yudit. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini biar saya semakin semangat buat video yang bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Silakan share video ini buat Bapak Ibu yang sementara mengurus mutasi. Semoga video ini bisa membantu dalam pengurusan mutasi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu analis jabatan. Informasi jabatan, nama jabatan, analis tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Kode jabatan, unit organisasi, eselon 2,
Inspektorat Kabupaten Lembata. Eselon 3, Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lembata. Eselon 4, Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian, Data, Evaluasi, dan Pelaporan. 4. Ikhtisar jabatan. Merencanakan, menyelenggarakan, mengelola, dan mengkoordinasikan data rekomendasi temuan hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai bahan atau data dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP. Kedudukan dalam struktur organisasi: Inspektur, Sekretaris, Kasubag TU Organisasi Kepegawaian, Data, Evaluasi, dan Pelaporan, Kasubag Keuangan dan Perencanaan Program atau Kegiatan, Kasubag Pengelolaan Barang Pengguna dan Perkantoran. Irban 1, Irban 2, Irban 3, Irban 4, Auditor, dan P2PD. 6. Uraian tugas. 1. Menerima dan mengumpulkan dokumen LHP dari pengolah data administrasi pemeriksaan. 2. Mengkaji dan menganalisa rekomendasi temuan yang termuat di dalam LHP. 3. Menginput data rekomendasi temuan LHP dan tindak lanjut sesuai format masing-masing instansi pemeriksa. 4. Menyajikan data temuan LHP dan tindak lanjut atau data pantau sesuai ketentuan secara mudah dan cepat sesuai kebutuhan. Secara berkala, sebagai bahan masukan untuk penyelesaian tindak lanjut. 5. Menyajikan data ikhtisar laporan hasil pengawasan semesteran masing-masing instansi pemeriksa. 6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian, Data, Evaluasi, dan Pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Organisasi Kepegawaian, Data, Evaluasi, dan Pelaporan dan atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsinya. 7. Bahan kerja. Laporan hasil pemeriksaan untuk diregistrasi, dokumen regulasi pengawasan, SK, surat edaran sebagai bahan referensi, LHP Inspektorat Lembata untuk diinput, LHP instansi pemeriksa lainnya untuk diinput, data tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk membuat ikhtisar laporan TLRHP. 6. Dokumen uraian tugas kontrak kerja atau SKP dengan atasan langsung untuk membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi. 7. Memo, disposisi, SK, surat penunjukan, dan atau surat perintah tugas. Laporan hasil kerja sesuai karakteristik penugasan lainnya. 8. Perangkat atau alat kerja, laptop atau CPU, printer dan infokus. 2. Tempat kerja yang memadai sesuai ketentuan. 3. Tempat menyimpan hasil kerja yang memadai sesuai ketentuan. 4. Sekelompok ATK sesuai kebutuhan. 9. Hasil kerja. 1. Daftar registrasi laporan hasil pemeriksaan. 2. Draft laporan kajian atau telaahan rekomendasi hasil pemeriksaan.